Padahal Allah sudah membantah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Isa. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian Isa. Maka jangan mau disogok, karena nanti matinya di palang salib. Jazakallah Ustaz wa iyyakum. Nomor 4, kalau kita diucapkan Allah orang jazakallah, semoga Allah memberikan balasan kebaikan untukmu. Balasannya wa iyyakum. Wa iyyakum itu apa artinya? YouTube. Jazakallah Pak Ustaz, YouTube. YouTube itu apa? Foto. Sami mawon. Samo-samo. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati umat Kristiani sebangsa dan setanah air. Saya mengucapkan selamat memasuki Trihari Suci Paskah bagi seluruh umat Kristiani. Tahun ini menjadi sangat istimewa secara khusus bagi umat Kristiani dengan telah terbitnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024. Maka umat Kristiani untuk pertama kalinya merayakan hari rayanya dengan nomenklatur yang baru, yaitu wafat Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, sampai kenaikan Yesus Kristus. Semoga rangkaian perayaan Trihari Suci Paskah ini akan memberikan harapan dan keselamatan serta kekuatan bagi umat Kristiani. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Dari video ini kita bisa mendapatkan dua hal penting. Yang pertama, pemerintah Indonesia mengakui bahwa Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama menerbitkan nomenklatur perubahan nama dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Karena memang berbeda ya. Isa Al-Masih yang dipercayai oleh umat Islam sebagai nabi itu berbeda dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia yang dipercayai oleh orang Kristen. Yang kedua, pemerintah mengakui bahwa Yesus Kristus itu mati. Jadi ya, mati, disalib, dan bangkit di hari yang ketiga. Oleh karena itu, Menteri Agama tadi menyampaikan selamat merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Itu artinya bahwa mereka juga mengakui bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit sebagaimana yang diimani oleh orang Kristen. Jadi kayak nama senggol dong. Kayak nama ini kasihan ya, gigit jari. Dia mati-matian berusaha mencari bukti-bukti dari internet, Google, entah sumber apapun itu ya, untuk menunjukkan bahwa Isa adalah Yesus, kata kali nama ya, dan juga bahwa Isa ini tidak mati tapi diserupakan katanya. Orang kalau kebanyakan mimpi ya kayak gini nih ya, kok ya masih terus saja dia ini mencampuri urusan Kristen, padahal dia sudah bukan Kristen kan. Nah, Yesus mati itu tidak hanya tercatat di dalam Alkitab, melainkan fakta sejarah. Mari kita melihat faktanya ya. Dalam bukunya Josh McDowell ini, Apologetika Jilid 1, McDowell mengutip dari beberapa buku tulisan orang-orang yang bukan Kristen. Tapi mereka ini mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kekristenan. Yang pertama adalah Flavius Josephus. Jadi dia lahir tahun 37 Masehi. Dia adalah seorang sejarawan Yahudi. Jadi masa hidupnya masih dekat dengan Yesus. Dia dalam bukunya The Antiquities mengatakan demikian. Pada masa inilah Yesus, seorang manusia bijaksana, kalau boleh disebut manusia, karena dia adalah pelaku berbagai perbuatan yang luar biasa, pengajar orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia telah menarik banyak orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dia adalah Kristus. Ketika Pilatus, atas desakan orang-orang penting di antara kita, telah menghukumnya di kayu salib,
Mereka yang mengasihinya sejak semula tidak melupakan dia, karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari yang ketiga, sebagaimana yang telah diramalkan oleh para nabi Allah, sama seperti puluhan ribu hal lainnya tentang dia. Dan kaum Kristen yang dinamai demikian menurut namanya belum juga punah sampai hari ini. Jadi seorang Yahudi yang bernama Flavius Josephus ini mengatakan bahwa Yesus dihukum mati oleh Pilatus dan juga dia bangkit di hari yang ketiga. Yang kedua, ada seorang sejarawan dan juga senator Romawi yang bernama Cornelius Tacitus, lahir tahun 52 sampai 54 Masehi, sekitar itu ya, sekitar 52-54 Masehi. Nah, dia ini berkata demikian. Jadi untuk menghentikan desas-desus itu, dia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen yang dibenci oleh karena kejahatannya. Yang pertama, Tacitus mencatat mengenai peristiwa penting orang-orang Kristen dihukum mati secara keji oleh Kaisar Nero ya, karena dituduh membakar kota Roma. Orang Kristen ditangkap, kemudian dijadikan obor pada malam hari. Dan ini luar biasa yang dialami oleh saudara-saudara kita Kristen di abad mula-mula. Yang kedua, Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Tetapi kepercayaan tahayul yang merusak itu setelah mereda untuk sementara bangkit kembali, bukan hanya di Yudea, di mana kejahilan itu berasal, tetapi juga di seluruh kota Roma. Jadi, bukan hanya Alkitab yang mencatat Yesus Kristus mati, disalib, dan bangkit di hari yang ketiga. Tapi orang-orang di luar Kristen, Josephus dan juga Tacitus mencatat peristiwa penting ini. Jadi, Kristen itu didukung oleh fakta-fakta sejarah yang banyak sekali. Iman Kristen itu iman yang dapat dibuktikan dengan sejarah. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Agama. Dan kiranya ini menjadi satu pembelajaran bagi kita, di mana semua umat Kristen di seluruh tanah air Indonesia ini teman-teman ya, bisa merayakan kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu dinyatakan di kalender oleh pemerintah dan mengambil keputusan bahwa memang berbeda antara Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Dan kita tahu juga bahwa ada beberapa oknum ustadz yang memang ngotot ya, mengatakan bahwa Isa Al-Masih dan Yesus itu sama, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dari awal. Mereka ngotot bahwa Isa Al-Masih itu tidak disalibkan, tidak mati, melainkan dia diserupakan dengan Yudas menurut Ustadz Abdul Somad dan juga seperti Ustadz Kainama. Mereka tidak terima kalau orang Kristen mengakui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, kalaupun mereka tidak mengakui, ya karena memang berbeda dengan apa yang tercatat dalam kitab suci mereka. Hanya saja karena mereka berusaha untuk mencocokmologi pribadi yang berbeda ini, teman-teman. Karena memang secara linguistik nama ini sama, memiliki arti yang sama, tetapi kita perlu ingat bahwa itu adalah pribadi yang berbeda, kelahirannya berbeda, kematiannya juga berbeda, dan juga kebangkitannya berbeda. Bahkan tidak ada kebangkitan Isa Al-Masih dalam Al-Quran mereka itu sendiri. Nah, teman-teman,
Jadi orang Kristen sesuai fakta sejarah yang ditulis oleh beberapa sejarawan dan juga bapak-bapak gereja menyatakan bahwa Yesus itu telah lahir, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan juga tidak hanya itu, saksi-saksi mata Yesus Kristus yang sudah menulis Injil seperti Matius, Markus, dan Lukas, mereka menuliskan tentang apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya, dan sebelum dia mati dia sudah mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan untuk disalibkan dan pada hari yang ketiga akan hidup kembali atau bangkit lagi dari antara orang mati. Dan itu perkataan Yesus, dan juga itu diteguhkan oleh Rasul Paulus sendiri bahwa andai kata Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaanmu. Nah, dan kamu tetap hidup dalam dosamu. Itu kata firman Tuhan, teman-teman ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kita percaya bahwa umat Kristen sudah memiliki pengharapan tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus, yang itu bukan hanya bersifat mudah-mudahan, tetapi itu sudah dinyatakan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dia kembali menampakkan diri kepada para pengikutnya, kepada para murid-muridnya selama 40 hari. Nah, untuk meneguhkan apa yang pernah disampaikan oleh para nabi. Itulah sebabnya Yesus berkata, Mesias harus menderita supaya tergenapi apa yang tercatat di dalam kitab Taurat Nabi Musa dan juga di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab para nabi. Nah, supaya tergenapi semua itu, dan itu sudah jelas bahwa di dalam nama Yesus ada berita pengampunan dosa, dan ada juga di sana berita pertobatan, dan nama itu harus diberitakan kepada segala bangsa karena di dalamnya ada berita pertobatan dan pengampunan dosa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia pasti diselamatkan. Dan Yesus sendiri sudah mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan memiliki atau pasti memiliki keselamatan. Mereka tidak akan binasa, dan tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Itu janji Yesus Kristus. Dan setelah dia memperlihatkan dirinya kepada para pengikutnya, dia kembali kepada Bapaknya di sorga. Dia berkata, aku pergi kepada Bapa, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Kurang apalagi tentang keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Itu semuanya sudah pasti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.